Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Kembali lagi di channel saya, Martin ISD Channel, ya, channel yang banyak ngomongin tentang fisika. Pada video kali ini, teman-teman, saya akan berbagi mengenai penjelasan tentang angka penting. Ya, nah ini adalah materi yang sangat penting di fisika. Ya, dengan materi ini nanti kamu akan mengaplikasikannya ke materi-materi yang lain. Namun sebelum lanjut ya, tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengklik subscribe ya, lalu kemudian mengaktifkan tombol lonceng. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa nanti mengklik tombol like ya, lalu membagikannya ke teman-teman yang lain yang membutuhkan agar video ini semakin bermanfaat. Langsung saja teman-teman, ya kita mulai ya. Angka penting ya adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya. Nah, angka penting itu terdiri dari angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir ya atau angka taksiran. Nah, kalau ngomongin tentang angka taksiran, teman-teman sudah pasti pernah belajar di SD ya. Ada angka taksiran satuan ya, ada angka taksiran puluhan, ada angka taksiran ratusan dan seterusnya. Nah, teman-teman ya, dalam kita mengerjakan ya angka penting itu ada aturan-aturannya. Kita lihat aturan yang pertama dalam angka penting adalah semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Contohnya 72,753. Ini kalau kita lihat semuanya angka bukan nol ya, berarti ini termasuk angka penting. Dan ada 5 angka penting ya. 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Kemudian teman-teman, aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi angka 0 ini ya yang terletak di antara angka bukan 0, ini angka bukan 0, ini merupakan angka penting. Jadi kalau kita hitung ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 9 angka penting ya. Sorry, ini ada 8 angka penting ya, ada 8 angka penting. Nah, kemudian ya kita lihat yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi ya terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Nah, maksudnya ya, jadi angka 0 ya yang terletak di belakang desimal ini ya. Nah, ini termasuk ke dalam angka penting. Contohnya 3,0000 ya. Ini ada 5 angka penting. Jadi yang 00 di sini ini kita masukkan ke dalam angka penting ya karena ada desimal. Selanjutnya ya, yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Nah, ini kita lihat contohnya 67,50000 ya, ini ada 4 angka 0 di belakang angka 5 ya, tapi sebelum angka 5 ada tanda desimal. Maka ya, angka 0 yang di belakang ini merupakan angka penting ya. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 angka penting. Kemudian aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contohnya 47 ya 00000 ya.
Atau berapa ini? 4.700.000 ya. Nah, 4.700.000 ini angka 0 yang di belakang angka 7 ini bukan termasuk angka penting. Kenapa? Karena tidak ada tanda desimal ya, baik itu di antara 4 dengan 7 atau di antara 7 dengan 0. Tidak ada angka desimal, tidak ada tanda desimal. Nah, oleh karena itu 0,0000 ini bukan merupakan angka penting. Ya, hanya terdapat 2 angka penting. Seperti itu. Kemudian ya, aturan yang keenam, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Nah, ini kita lihat meskipun di sini ada tanda desimal ya, tapi di depannya tidak ada angka bukan 0 ya, maka sudah dipastikan ini bukan merupakan angka penting ya. Jadi 0,00000789 ini hanya terdiri atas 3 angka penting ya. Jadi yang 0 di depannya ini bukan merupakan angka penting. Baik teman-teman ya, saya pikir teman-teman semua bisa memahami ya aturan-aturan angka penting. Kita lanjutkan ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada angka-angka penting. Nah, aturannya seperti apa? Jika kita ya menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka penting, itu harus terdiri dari satu angka taksiran. Ya, kita lihat di sini 2,34 ya, ini 4-nya merupakan angka taksiran ya, ditambah dengan 0,345 ya. Ini angka 5 ini merupakan angka taksiran ya. Jadi yang 2,34 terdiri dari 3 angka penting ya. Kemudian 0,345 juga terdiri dari 3 angka penting. Dijumlahkan ya. 5, 4 tambah 4, 8, 3 tambah 3, 6, 2 tambah 0, 2. Sehingga hasil penjumlahannya menjadi 2,685. Ya. Nah, namun teman-teman ya, ini bukanlah hasil penjumlahan yang terakhir atau yang finish ya. Kita harus menuliskannya menurut aturan angka penting. Kalau 3 angka penting dijumlahkan dengan 3 angka penting, maka kita harus menuliskan hasil penjumlahannya dengan 3 angka penting, ya. Sehingga 2,685 kita bulatkan menjadi 2,68. Kenapa seperti itu, Pak? Kenapa seperti itu, Kak? Ya, karena ya 2,685 ini terdiri dari 4 angka penting ya. Oleh karena itu harus kita jadikan ketiga angka penting. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melihat angka taksirannya ya. Jika angka terakhirnya ini angka taksirannya 5 ya, maka dia ada 2 kemungkinan ya. Nah, kalau angka di depannya adalah angka genap, maka ini kita harus bulatkan ke bawah ya, atau kita tinggal hilangkan saja angka 5-nya ya. Nah, tapi jika di depannya ya adalah angka ganjil ya, maka kita harus bulatkan ke atas ya. Nah, kebetulan di sini kita dapatkan 2,685 ya. Nah, 2,685 8 ini adalah bilangan genap sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 2,68. Nah, bagaimana kalau penjumlahannya 2,675? Nah, kalau 2,675 karena sebelum angka 5 ini adalah angka ganjil ya misalkan, maka hasil penjumlahannya menjadi 2,68. Jadi harus kita bulatkan ke atas seperti itu. Nah, ini adalah hasil penjumlahan ya menurut aturan angka penting. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan hasil pengurangan ya. Ini 13,46 mm dikurangkan 2,2347 mm. Ini angka 6 ini merupakan angka taksirannya, angka 7 juga merupakan angka taksirannya.
Ya, sedangkan ini ya angka taksirannya itu adalah 2, 5 dan 3 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada 4 angka penting, teman-teman. Ya, 1, 3, 4, 6 ya. Sedangkan yang ini terdiri dari 5 angka penting. Ya. Nah, tadi saya bilang ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan angka penting, maka kita harus mengikuti angka penting yang paling kecil, yang paling sedikit, yaitu 4 angka penting. Ya, nah kalau kita lihat di sini hasil pengurangannya ini malah 6 angka penting. Nah, berarti 6 angka penting ini harus kita jadikan ke 4 angka penting. Angka penting yang paling sedikit ya. Nah, bagaimana? Oke, dengan cara ya kita mengikuti aturan yang tadi ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk menjadikannya 4 angka penting berarti 11,22 ya. 11,22. Di belakang 2 ada angka 5. Nah, karena angka 5 maka kemungkinan ada 2. Apakah dia dibulatkan ke atas duanya, apakah dibulatkan ke bawah. Tapi karena 2 ini merupakan angka genap ya, maka dia dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 11,22 ya. Jadi tinggal kita hilangkan saja 5-3-nya ini. Seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman ke bagaimana melakukan perkalian dan pembagian dengan mengikuti angka-angka penting tadi. Ya, nah ini sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit ya. Nah, jadi hasil perkalian atau pembagiannya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Nah, di sini saya contohkan 8,141 ya dikali dengan 0,22 ya. Ini hasilnya menjadi 1,79102. 4 angka penting ya, nah, dikalikan dengan 2 angka penting. Berarti kita harus mengikuti angka penting yang paling sedikit, yaitu berapa? 2 angka penting ya. Nah, bagaimana kita menjadikan ya ini hasil perkalian ini menjadi 2 angka penting? Nah, tinggal kita lihat di sini 1,79 ya ini kita buang saja. Nah, sekarang yang kita pertimbangkan adalah 7 dengan 9. Karena 9 lebih dari 5, maka angka di depannya sudah dipastikan dia pembulatan ke atas. Sehingga 1,79102 ditulis 1,8 ya. Jadi di belakang 7 ini sudah lebih dari 5 yaitu 9 kan. Nah, maka 7-nya harus kita bulatkan ke atas menjadi 8 ya. Jadi 1,8. Nah, teman-teman kita lanjutkan ke pembagian angka penting. Ya, di sini ada 4 angka penting ya, 1,432 dibagi dengan 3 angka penting ya, 2,68. Nah, kalau seperti ini maka teman-teman kita ya nanti hasil pembagian ini harus dijadikan ke 3 angka penting, yaitu angka penting yang paling sedikit ya. Nah, ini kita lihat ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 angka penting ternyata. Ya, ini sebelum kita tulis ya hasil akhirnya. Sehingga ya kalau kita mengikuti aturan angka penting, maka penulisannya menjadi ya 0,534 ya. Jadi yang 32 ini kita hapus saja ya, kita hilangkan ya. 3 dengan 4 tidak perlu dipertimbangkan karena 3 kecil dari 5 ya. Jadi langsung kita tulis 0,534. Ini terdiri dari 3 angka penting ya. Sedangkan angka 0 di sini ini bukan merupakan angka penting. Ingat tadi di yang pertama ya, aturan angka penting. Nah, bagaimana teman-teman aturannya? Nah, ini saya ringkas ya. Jadi kalau angka 5 atau lebih itu dibulatkan ke atas ya, yang di depannya ya. Nah, tapi kalau angkanya kurang dari 5 itu dihilangkan. Jadi kalau misalkan tadi ya, contohnya nah ini ya, kurang dari 5 ya, 3 ini kurang dari 5 maka kita hilangkan saja 3 duanya. Jadi 3 kita tinggal menulis 0,534. Nah, kemudian angkanya tepat sama dengan 5 ya. Nah, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya.
kalau angka di depan 5-nya itu adalah angka ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Ya, misalkan 2,75 ya, kita harus buat ke dalam dua angka penting, berarti menjadi 2,8 ya. Dan ya dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Misalkan 2,85 ya. Kita harus buat menjadi dua angka penting. Nah, berarti 2,8 ya. Jadi karena dia di depannya adalah genap, maka tidak dilakukan pembulatan ke atas ya. Nah, contohnya ya, ini contohnya. 24 ya, 0,48 ya. Karena jelas ini sudah lebih dari 4 ya, sudah dari 5, mohon maaf. Maka harus angka 4 ini harus kita bulatkan menjadi 5 ya. 3 angka penting ya. Contoh lagi misalkan 24,445. Kalau kita bulatkan menjadi 3 angka penting, berarti ini tinggal 24,4. Kenapa? Ya karena di belakang 4-nya adalah 4 ya. Nah, karena di sini 4 ya maka kurang dari 5 ya. Maka 4 di sini dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 24,4. Kemudian 24,252 ya. Nah, ini ya. Nah, ini 24,252 karena dia genap. Ini seharusnya 24,2 ya. Nah, terus 24,25 ya. Nah, ini menjadi 24,2. Ya, ini benar ya. Ini pembulatannya ke bawah ya. Karena di depannya adalah angka genap ya. Nah, ini 24,150 ya. Ini dibulatkan menjadi 24,2. Kenapa? Ya karena di depan angka 5-nya adalah angka ganjil. Sehingga harus kita bulatkan ke atas berarti menjadi 2. Sehingga 24,2. Seperti itulah. Nah, teman-teman kita lanjutkan ya. Bagaimana cara penulisan notasi ilmiah atau cara baku secara umum? Jadi A ini ya merupakan angka penting ya. Nah, dikali dengan 10 pangkat X ya. Nah, di mana A-nya itu besarnya ya sama dengan 1 atau kecil dari 10 ya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 ya. Jadi berkisar 1 sampai 9 ya, seperti itu. Nah, X-nya itu adalah bilangan bulat positif ya atau negatif ya. Jadi contohnya misalkan ya massa bumi ya 5,98 kali 10 pangkat 24 ya. Nah, 3 angka penting. Mana angka pentingnya? Ini dia. 1, 2, 3 angka penting ya. Nah, ini penulisan notasi ilmiah yang benar seperti ini. Ya, jadi harus satu angka di depan koma ya. Jadi tidak 59,8. Nah, itu salah ya. Jadi harus satu angka di depan koma ya. 5,98 kali 10 pangkat 24 ya. Nah, kemudian nah ini contohnya lagi 0,00000435 ya. Nah, sama dengan ya ini ya. Kalau kita ubah menjadi notasi ilmiah ini menjadi komanya ini kita harus geser ke depan angka 4 ya. Pokoknya harus satu angka di depan desimal ya. Jadi karena 0 ini bergeser ke 4 ya kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dia bergeser sebanyak 6 kali ya, 6 angka ya. Nah, sudah dipastikan pangkatnya ini, X-nya ini adalah pangkat min 6. Kenapa negatif? Nah, mudahnya ya cara mengingatnya karena komanya bergeser ke arah kanan. Ya, jadi kalau komanya bergeser ke arah kanan ya, maka pangkatnya negatif. Seperti itu ya. Tapi kalau komanya bergeser ke arah kiri ya, ke sebelah kiri, maka pangkatnya jadinya positif ya, seperti itu. Nah, jadi karena koma desimalnya ini dia bergeser ke sebelah kanan, maka apa namanya? Pangkatnya ini bernilai negatif ya. Nah, ini menjadi 4,35 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini 3 angka penting. Oke.
Seperti itu. Oke, teman-teman, ya, terima kasih atas partisipasinya yang sudah menonton video saya. Ya, mungkin terkait dengan angka penting, saya pikir itu sangat jelas ya, teman-teman bisa kembali memutar ulang ya video yang saya jelaskan ini ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Ya, jika ada hal-hal yang kurang kurang dipahami ya, ada hal-hal yang lebih ingin dijelaskan ya, teman-teman boleh DM saya di Instagram atau di Facebook saya ya, atau tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi teman-teman jangan lupa subscribe ya, like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.